Halo teman-teman, ada kisah seorang anak kecil bernama Dahlan Iskan yang kondisinya sangat miskin, tapi setelah dewasa, kini dia memiliki 300 perusahaan. Kisah ini lalu diangkat ke dalam sebuah film yang berjudul Sepatu Dahlan yang dirilis pada tahun 2014. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang anak yang bernama Dahlan dan beberapa temannya sedang mencuri tebu di kebun milik BUMN. Namun naas, aksinya itu ketahuan oleh mandor perkebunan. Dosa nyuri, nanti ketahuan. Cepat. Mana kamu? Cepat. Karena hal itu, Dahlan pun dimarahi oleh ayahnya. Karena menurut ayahnya, meski dia miskin, dia tidak boleh mencuri atau meminta-minta, dan harus memiliki martabat. Saking kesalnya, Dahlan sampai mau dipukul oleh ayahnya, tapi dilindungi oleh ibunya, sehingga tangan ibu Dahlanlah yang terkena pukulan. Akibat hal itu, Dahlan pun sangat merasa bersalah dan meminta maaf kepada ibunya. Ibu Dahlan mengatakan tangannya memang sakit, tapi masih lebih sakit jika memiliki anak yang suka mencuri. Hari demi hari, Dahlan lalui dengan sekolah, mencari rumput dan bermain bersama teman-temannya di pabrik tebu. Hingga pada suatu malam, ibunya menanyakan mengenai tanggal kelulusannya dari sekolah dasar. Dahlan kemudian mengatakan jika dia ingin melanjutkan ke SMP 1 Magetan. Dia juga bilang pada ibunya jika masuk SMP, dia ingin memiliki sepatu. Kondisi keluarga Dahlan yang sangat miskin membuat orang tuanya tak sanggup membelikannya sepatu. Namun meskipun demikian, sang ibu tidak mau mengecewakan Dahlan, beliau pun akan berusaha membelikannya sepatu. Selanjutnya, hari kelulusan pun tiba. Namun, nilai yang didapat tidak sesuai dengan harapan karena ada 3 nilai merah di rapotnya. Hal itu membuat ayahnya sangat kecewa, karena perjuangan yang dilakukan oleh sang ayah seolah sia-sia. Selain itu, Dahlan juga terpaksa harus mengubur mimpinya melanjutkan sekolah di SMP 1 Magetan karena hal tersebut. Akhirnya, Dahlan dan teman-temannya melanjutkan madrasah di pesantren Takeran. Dahlan pun diantar oleh ayahnya ke pesantren Takeran. Di gerbang pesantren tertulis kata-kata, "Jangan ingin kaya dan jangan takut akan miskin." Lalu, ayah Dahlan memberikan pertanyaan pada Dahlan, lebih baik kaya tapi tidak punya iman atau miskin namun beriman? Dahlan tentu memiliki jawaban yang berbeda dengan mengatakan, Kowe pilih loh, tulisan sing ono ning kene iki. Sugihanan ning iman, Pak. Ya biar bisa beli sepatu. Lalu saat Dahlan mulai sekolah di pesantren Takeran, Dahlan diejek oleh teman-temannya karena dia gagal menggapai keinginannya bersekolah di SMP Negeri 1 Magetan. Dengan santai, Dahlan mengatakan, tidak penting sekolah di mana, yang penting dia memiliki motivasi dan semangat belajar seperti pesan dari ibu Dahlan. Selanjutnya, Dahlan juga tidak pernah patah semangat meski harus menempuh jarak berkilo-kilometer dengan jalan kaki dan tidak memakai sepatu. Tidak jarang kaki Dahlan juga terluka akibat hal tersebut. Mau tak gonceng? Mas, duluan ya. Iya. Kemudian pada suatu malam, Dahlan mendengar pembicaraan ayah dan ibunya yang mengatakan jika uang untuk membeli sepatu Dahlan tidak cukup karena harus dibagi-bagi untuk biaya kuliah kakak Dahlan dan sekolah adik Dahlan. Lalu ibu Dahlan menyarankan untuk menjual kambing milik mereka karena sudah terlanjur janji pada Dahlan. Tapi sang ayah menolaknya karena kambing mereka masih kecil. Selanjutnya, sang ibu berencana mau berhutang. Tapi itu juga dicegah oleh ayahnya dengan mengatakan, jangan berhutang dan tidak perlu memaksakan kehendak. Lalu dengan besar hati, Dahlan pun mengatakan, soal sepatu ndak usah dipikirkan, Bu. Matur nuwun, Pak. Dahlan sudah senang bisa sekolah.
Selanjutnya, saat Dahlan sedang bercengkrama dengan temannya di sekolah, tiba-tiba ada bola voli yang nyasar. Dengan refleks, Dahlan menangkis bola tersebut. Podo wae toh, jadi pemain voli juga digemari wanita. Sini kamu. Kemampuan Dahlan dalam menangkis bola voli membuat kakak kelas yang sedang berlatih bola voli pun kagum. Lalu Dahlan ditawari oleh kakak kelas untuk mengikuti seleksi tim bola voli yang akan mewakili sekolahnya. Dahlan pun mengikuti seleksi tim bola voli bersama siswa lain. Kemudian ada salah satu teman Dahlan yang bernama Zainal yang menyatakan dia bisa menempati semua posisi di tim dan bersifat angkuh. Pak guru pun mengatakan kita tidak membutuhkan orang yang angkuh dan merasa paling hebat sendiri. Dahlan pun mulai mengikuti latihan voli. Kemudian, karena seringnya Dahlan latihan, membuatnya pulang terlambat. Alhasil, pekerjaan mencari rumput yang tadinya tugas Dahlan harus digantikan oleh ibunya. Akibatnya, Dahlan kembali dimarahi oleh sang ayah karena membiarkan ibunya mencari rumput sendiri. Anu Pak, Jam segini baru pulang. Lihat itu ibu kamu. Sampai harus nyapit rumput untuk kambing sendirian. Berkat kemampuan dan semangat Dahlan dalam latihan, akhirnya kemampuan Dahlan terpilih menjadi tim inti bola voli yang mewakili sekolahnya. Hal tersebut tentu adalah prestasi buat Dahlan, namun demikian ada saja anak yang tidak suka dengan pencapaian Dahlan karena dia merasa tersaingi. Dahlan pun pulang dengan senang hati. Saat di perjalanan, Dahlan melewati rumah temannya yang bernama Maryati. Maryati lantas memberikan Dahlan beberapa butir jeruk karena Dahlan terlihat kelelahan. Namun ayah Maryati malah mengusir Dahlan dengan kasar. Sesampainya di rumah, Dahlan memberitahukan prestasinya masuk tim voli kepada ibunya. Ibunya pun sangat senang dan berpesan agar jangan sampai melalaikan sekolahnya. Pada suatu hari, ayah Dahlan dan adiknya harus pergi ke kota untuk memberikan bekal dan uang saku pada kakak Dahlan yang sedang kuliah di kota. Dan Dahlan menemani ibunya di rumah. Namun pada suatu malam ibu Dahlan sakit, Dahlan pun bergegas ke rumah Pak Mantri untuk meminta obat. Kemudian pada keesokan harinya, Dahlan yang baru bangun mendapati ibunya pingsan karena terlalu banyak bekerja. Karena takut sekaligus khawatir dengan kondisi ibunya, Dahlan pun ikut pingsan. Begitu sadar, Dahlan ternyata sudah ada di kamar dan ditemani beberapa orang, sedangkan ibunya telah dilarikan ke rumah sakit. Selama ibunya dirawat, Dahlan ditugasi untuk menjaga adiknya, dia juga tetap berangkat sekolah saat pagi hari. Namun demikian, Dahlan ditinggal di rumah tanpa diberi bekal apapun. Alhasil, mereka kebingungan ketika makanan mereka habis. Oleh karena itu, saat mereka lapar, Dahlan mengikat perutnya dan juga adiknya untuk menahan lapar. Rosen lapar Mas. Rih. Biar kita miskin, kita harus bermartabat. Ya diisi makanan Mas, bukannya diikat. Karena sadar tidak bisa melakukan hal itu terus-menerus, Dahlan akhirnya mencoba mencari kerja setelah sekolah. Dahlan mencoba mencari kerja pada ayah temannya yang merupakan seorang juragan. Namun bukannya mendapat pekerjaan, Dahlan malah dihina dan dihardik oleh juragan tersebut. Untungnya, pada malam harinya ada salah satu tetangganya yang memberikan mereka makanan. Pada keesokan harinya, seperti biasa, Dahlan pergi ke sekolah. Dia juga mengikuti latihan voli karena dia adalah tim inti dari sekolah tersebut. Karena kondisi Dahlan yang lapar membuat dia tidak fokus menjalani latihan. Dahlan sampai dimarahi oleh pelatihnya. Lalu latihan pun dilanjutkan, tapi karena Dahlan belum makan, maka Dahlan pingsan saat latihan. Yo wes, ayo mulai lagi. Kalau mau latihan itu, perut jangan kosong. Dahlan pun segera dilarikan ke UKS. Di UKS, Dahlan diberi makan, tapi dia tidak mau makan karena dia teringat adiknya dan meminta pada gurunya agar dia memakan makanannya itu di rumah. Namun sang guru mengatakan, makan saja dulu, makanan untuk adikmu akan disiapkan. Setelah itu, Dahlan pulang diantar oleh Maryati sambil membawa makanan untuk adiknya.
Sesampainya di rumah, ternyata kakaknya sudah pulang dan adiknya telah makan. Kakaknya yang tidak tahu kondisi rumah langsung memarahi Dahlan karena meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Lalu, kakak Dahlan menjual kambing peliharaan mereka untuk biaya ibu mereka selama di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, saat pertandingan semakin dekat, Dahlan meminta izin pada kakak kelasnya untuk pulang karena dia tidak bisa meninggalkan adiknya lama-lama. Kakak kelas pun memarahi Dahlan karena dia tidak profesional. Bahkan kakak kelas memberi pilihan lanjut atau mundur. Dahlan mengatakan jika disuruh memilih, dia lebih memilih mundur karena bagi Dahlan keluarga adalah nomor satu. Selanjutnya, meski sudah dirawat di rumah sakit, ibu Dahlan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian selain menginginkan sepatu, Dahlan juga sebenarnya menginginkan sepeda karena Dahlan juga tidak memiliki sepeda, meski dia juga tidak bisa mengendarai sepeda. Lalu Mariyati berinisiatif meminjamkan sepedanya untuk dibawa oleh Dahlan. Pada awalnya, Dahlan menolak untuk membawa sepeda itu, tapi karena Mariyati terus memaksanya, maka Dahlan membawa sepeda itu. Namun naas, karena Dahlan tidak mahir dalam mengendarai sepeda, Dahlan pun mengalami kecelakaan dan merusak sepeda milik Mariyati. Siap Yolan? 1, 2, 3. Aduh. Beberapa waktu kemudian, ayah Mariyati mendatangi rumah Dahlan untuk meminta ganti rugi kepada ayah Dahlan. Ayah Dahlan pun memohon maaf pada ayah Mariyati dan menyatakan jika dia tidak punya uang untuk mengganti sepeda yang rusak. Tapi ayah Mariyati yang merupakan seorang juragan yang culas tidak peduli dengan kondisi keluarga Dahlan. Ayah Mariyati pun menyita kambing milik keluarga Dahlan sebagai pengganti sepeda yang rusak. Sekarang dirusak ke anakmu itu gimana? Tapi Pak, Nggak sengaja, kalau sengaja itu namanya kurang ajar. Inje Pak, kula tanggung jawab pripun Pak? Itu wedhus sampean ta. Inje Pak. Dahlan pun merasa sangat bersalah atas tindakannya itu. Dia pun meminta maaf pada ayahnya, tapi nasi sudah jadi bubur. Selanjutnya, saat di sekolah, pelatih tim voli memberikan pengarahan karena pertandingan sudah semakin dekat. Pelatih juga mengimbau agar memakai sepatu saat bertanding. Masalahnya, Dahlan tidak memiliki sepatu untuk bertanding. Dahlan pun kebingungan mencari sepatu. Kemudian ada salah seorang teman Dahlan yang sangat ingin menjadi pemain inti voli tapi tidak terpilih, memberikan tawaran pada Dahlan. Teman itu menawarkan sepatu pada Dahlan dengan syarat menukar posisi Dahlan di tim voli. Namun Dahlan tidak mau melakukan hal itu, karena bagi Dahlan, kemenangan tim voli sekolahnya lebih penting daripada sepatu yang diinginkan. Kemudian para teman-temannya berinisiatif untuk patungan membelikan sepatu untuk Dahlan. Lalu pada sesi latihan selanjutnya, Dahlan diberi kejutan berupa sepatu oleh para teman-temannya. Pada awalnya, Dahlan tidak mau menerima kejutan itu karena sepatu yang dia inginkan adalah hasil jeripayahnya sendiri, bukan karena belas kasihan dari orang lain. Dahlan pun menangis di kelas. Lalu, kepala sekolah menghampiri Dahlan dan menasihati Dahlan jika apa yang teman-teman Dahlan berikan bukan karena kasihan pada Dahlan, tapi karena rasa jiwa korsa dan kekeluargaan mereka. Selain itu, Pak Guru juga menasihati Dahlan agar Dahlan menghargai pemberian dari orang lain, yakni dengan menerima pemberian dari orang lain. Akhirnya, Dahlan mau menerima pemberian sepatu dari teman-temannya itu dan memakainya meski sepatu itu bukan sepatu baru. Kamu harus menghargai teman-temanmu. Orang yang bisa menghargai Dahlan kemudian membawa sepatu itu ke rumah dan adik Dahlan mencoba sepatu itu. Hal itu membuat sang adik jadi ingin memiliki sepatu juga. Sang adik lantas meminta sepatu Dahlan karena sepatu itu juga kekecilan. Tapi Dahlan tidak bisa memberikan sepatu itu karena itu adalah pemberian orang. Dahlan tidak mau menyakiti orang yang telah memberikannya sepatu. Mendengar hal itu, adiknya pun sedih. Kalau ada penggantinya, nanti Mas kasih ke kamu ya.
Pada keesokan harinya, pertandingan pun digelar. Pesantren Takeran berhasil menang pada set pertama. Lalu pada set kedua, Dahlan pura-pura sakit agar Zainal bisa menggantikannya karena Dahlan teringat adiknya yang menginginkan sepatu. Dan pada set kedua, pesantren Takeran mengalami kekalahan. Zainal, kamu gantikan Dahlan. Kepala sekolah yang mengetahui jika Dahlan berpura-pura sakit, lantas menasehati Dahlan hingga pada set ketiga Dahlan akhirnya masuk ke tim lagi dan akhirnya pesantren Takeran berhasil memenangkan pertandingan voli tersebut. Dahlan, perut kamu sudah tidak sakit. Kaki saya masih sakit, Pak Ustadz. Pesantren Takeran dengan 15-13. Seusainya pertandingan, ayah Dahlan menghampiri Dahlan sembari mengucapkan selamat atas prestasinya. Dia juga meminta maaf karena selama ini terkesan tidak mendukung usaha Dahlan dalam berlatih voli. Kemudian ayah Dahlan juga memberi Dahlan hadiah sepatu baru. Sesuai janji ibu Dahlan bahwa beliau akan memberikan Dahlan sepatu. Mereka bertiga pun kemudian pulang. Di perjalanan pulang, Dahlan merasakan kehadiran ibunya yang sedang menyanyikan kidung yang berisi harapan agar anak-anaknya bisa hidup mulia, jadi kesatria utama dan pendekar bangsa. Dan saat ini, Dahlan Iskan membuktikan perkataannya, yaitu kaya dan beriman. Dahlan Iskan kini memiliki kekayaan yang melimpah, memiliki 300 perusahaan dan pernah menduduki jabatan Direktur Utama PT PLN Persero, serta pernah menjadi Menteri BUMN. Seperti itulah kisah seorang anak kecil bernama Dahlan Iskan yang kondisinya sangat miskin, tapi setelah dewasa, dia memiliki 300 perusahaan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.